Banyak penyakit hati. Masya Allah, iri, dengki, sum'ah, ria, koret, kikir. Nah, yang paling dahsyat hasad. Ini ada oleh-oleh belum disapa mah dari tadi mah. Ini namanya kemplang. Ipan mau dikemplang? Jangan. Pak. Ini ada kerupuk atas tuh mama tuh. Ikan asin. Iya, mana ikan asin? Tah dibungkus. Oh iya ya Allah, Kan terima atah, kasih kan? ya. Terima kasih Ibu ya. Ini nanti pakai nasi anget, mama pakai ikan asin sambal. Kriuk-kriuk pakai itu juga kemplang. Hatur nuhun. Makasih Bu ya, nanti selalu dibagi-bagi ya Ma ya. Semoga diganti dengan yang lebih banyak. Semoga kalau datang bawanya lebih banyak. Salah. Insya Allah. Amin, terima kasih. Nih kalau saya kasih pantun, mau nggak pantun? Pergi wisata ke Linggarjati. Perginya bareng nyonya. Janganlah memelihara penyakit hati. Sebab akan merugi nantinya. Penyakit hati kronis itu hasad, betul? Hasad. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tubbar dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Penyakit hati yang paling kronis itu hasad. Banyak penyakit hati. Masya Allah, iri, dengki, sum'ah, ria, koret, kikir. Nah, yang paling dahsyat hasad. Iri saya dilarang dalam Islam. Anda silahkan lihat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Fas'allaha min fadlihi, kata Allah. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang diusahakan. Mohonlah karunia daripada Allah. Jadi bukan iri dengan orang yang dapat nikmat. Tapi itu nikmat dari Allah karunianya. Kalau orang iri, enak banget jadi orang kaya. Saya juga pengen jadi orang kaya. Itu baru iri. Hasad yang dahsyat. Dia tidak suka orang lain senang. Kesenangan orang lain bentuknya bagaimanapun dia gak suka. Dia lebih cantik, dia lebih tampan, lebih kaya, lebih terkenal, lebih pinter, lebih tinggi jabatannya, lebih. Apapun bentuknya, orang hasad tidak suka. Bagaimana jahatnya orang hasad? Kenapa disebut dengan kronis? Dia udah mah tidak suka orang lain senang dan bahagia. Dia kepengen orang yang senang, yang bahagia dengan bentuk apapun jadi hancur, berpindah kepada dirinya. Jahat kan? Jahat. Masya Allah, Rasul bersabda, hati-hati kalian dengan hasad. Karena hasad ini bisa menghabiskan semua pahala yang kalian peroleh. Rasul bersabda, yang namanya ibadah kita gambarannya seperti kayu bakar kering. Sholat kumpul ini kayu bakar kering. Puasa kayu bakar kering. Sedekah kayu bakar kering. Tahajud kayu bakar kering. Banyak udah. Kita benci sama orang. Kita iri sama orang. Hasad kepada orang ibaratnya api neraka yang luap-luap. Yang membakar kayu bakar. Pertanyaannya, masih tersisakah kayu bakar tadi? Habis. Makanya hati-hati dengan sifat hasad. Ngegrogoti hati. Orang yang hasad seandainya dia melakukan kebaikan kepada orang lain. Untuk menutupi keburukannya dia. Artinya tidak tulus. Hanya kamuflase, hanya palsu. Sesuatu yang dikerjakan dengan palsu. Itu adalah munafik, tidak akan menyenangkan. Beda kalau orang baik. Berbuat baik dari hati. Kalau orang hasad, baik di depan kita, tapi menghancurkan kita. Ibaratnya api dalam sekam.
Oke kalau gitu kita buka pertanyaan. Ini pada ngantuk gak sih? Enggak ya? Enggak lah. Siapa mau nanya? Sini sebelah sini. Bentar. Sok. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita tanya yuk ke mama. Tanya mama yuk. Yuk kita tanya yuk ke mama yuk. Tanya Balik mama deh, balik yuk. deh. Tanya mama yuk. Ayo. Gini mah. Namanya siapa? Nama saya Ibu Ade. Ibu-ibu, Udah, ibu, adik-adik. Ini ibu apa ade sih? Dari mana? Dari Cirebon. Haji Salim. Masjid Taklim Umi Faridah Loh Bunta. Cirebon. Monggo. Ya. Apa yang ditanyakan? Begini. Waktu saya ya mau cerita dulu ya mah. Boleh. Saya pergi kan mau ada Isra Mi'raj di musola. Nah saya mau beli anggur karena di situ tidak ada. Nah sepulangnya saya beli anggur, anggurnya tuh nggak musim, nggak ada. Halaman saya tuh ya pot bunga apa tuh udah dibuangi semua ke kebun. Sama siapa? Ya sama panitia. Oke. Ya dikira saya sih karena mungkin ingin lebar jalannya ya. Ada kiai nanti kalau bubar itu mungkin ditaruh lagi. Tapi itu sih bunganya dibuangin ke kali. Pas bunganya dihancurkan, dibuangi ke kebun. Nah, saya kan tanya, ini inisiatif siapa? Kata saya tuh. Nggak ditaruh-taruh lagi, di situ sih sudah bubar juga ya. Saya tanya dulu, apa acara di halaman rumah Anda? Iya. Halaman rumah saya sendiri. Oke, terus? Nah, acaranya di musola sebelah rumah. Tapi halaman rumah itu jadi Jalan, ya, lalu untuk lalang jalan, orang-orang ya, termasuk ya. Pak Kiai yang isi. Iya, Oke, iya. terus? Nah, setelah saya tanya inisiatif siapa, nggak ada yang jawab. Malah mendiamkan saya semua. Akhirnya tuh, jadi terus menggunjing. Apa katanya? Ya nggak tahu, menggunjing saya aja. Saya baru tahu ya, karena saya tiap hari tadinya nggak ada di rumah. Setelah saya pensiun, baru tahu bahwa tetangga itu suka menggunjing saya. Sampai saya tanya, sampai sekarang ya mengacuhkan saya, mendiamkan. Padahal udah mencoba bertanya kenapa. Iya, gitu. Inisiatif siapa. Kalau ditaruh lagi ke depan rumah saya tuh tidak jadi masalah ya. Emang posisi bunganya itu dan potnya mengganggu jalan? Enggak, di pinggir. Ini umpamanya jalan, ini jalan. Ini Gimana? pot di sini. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Jalan. Nah, pot tuh di pinggir. Oh iya. Sana. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Jadi kenapa itu dibuang katanya? Ya tahu. Ya enggak tahu. Malah manggil tukang mobil untuk rongsok. Untuk menarik mobil saya. Mobil saya kan enggak dijalankan. Jadinya kan banyak kempes semua. Manggil orang suruh itu. Rongsokan. Angkut aja gitu. Enggak gini. Itu ya mau dijual enggak mobilnya. Enggak saya tuh. Padahal Marah itu saya tuh. diparkir di mana? Di halaman rumah saya sendiri. Tidak mengganggu jalan? Enggak.